Hadapan yang mulia para wakil talkin yang hadir, bil khusus Profesor Kiai Haji Sri Hashim Ahing Saputra yang malam hari ini menjadi pemangku menakib. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan beliau, disehatkan Amin. jasmani dan rohaninya, dikabulkan segala hajatnya, Prof. Amin. Apapun Amin. Ya Allah. hajatnya, dimudahkan segala urusan Amin. dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Juga Bapak Kiai Haji Maya Al-Bukri dari Jeddah, Bapak Kiai Haji Mustafa dari Madura, Bapak Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Imam Setiono dari Purbalingga, serta Bunda Haya, Prof. Priyatno, Mas David, Bunda Sari, serta keluarga besar dan para petugas menakib yang melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. Para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, seluruh belahan dunia, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab pengesabah di bulan Rabiul Tsani itu ada huruf ya. Huruf ya itu dimaknai oleh pengesabah adalah yakin. Ya, yakin. Yakin kata pengesabah secara bahasa yaitu pengetahuan yang tidak disertai dengan keraguan-raguan. Yakin gitu. Yakin pada sesuatu tanpa ada keraguan-raguan. Namun secara istilah, tadi secara bahasa, kalau secara istilah meyakini sesuatu yang seperti adanya. Sesuatu tidak mungkin tidak seperti itu. Jadi kalau meyakini batu itu keras, misalkan ya, yakin bahwa batu itu keras, tidak mungkin tidak keras gitu ya. Yakin bahwa air itu mencair, ya, tidak mungkin tidak mencair gitu. Nah, sesuai dengan fakta yang ada, tidak mungkin berubah. Gitu. Itu yakin secara istilah. Nah, hakikat yakin kata pengesabah penglihatan yang pasti yang dihasilkan oleh kekuatan iman. Gitu. Jadi kalau penglihatan yang pasti berarti bukan dengan mata, gitu, tapi dengan hati. Iman itu letaknya di hati. Gitu. Yakin, bukan berdasarkan dalil ataupun argumentasi. Ada orang supaya yakin dicekokin terus ya, diceritain terus. Yang biasanya audiometri, audiometri itu berarti mendengar ya. Nah, itu dia diceramain terus. Yang visual, yang mata dikasih tonton terus gitu ya. Yang perasa itu dibuat supaya dia bisa merasakan gitu ya. Supaya yakin, tapi bukan itu. Hakikat yakin itu bukan berdasarkan dalil dan atau argumentasi, tapi muncul dari kekuatan iman. Maka dalam bertasawuf itu, kata ulama tasawuf, tinggalkan akalmu, gunakan kolbumu. Itu. Iman. Menyaksikan perkara gaib juga termasuk yakin. Atau rahasia-rahasia. Perkara goib itu bukan hanya sebangsa hantu jin, ya, dedemit, genderuwo, kuntilanak, bukan cuma sekedar itu ya. Tapi perkara gaib itu kalau dulu pernah saya menyampaikan gaib itu ada dua gitu ya. Ada yang hakiki itu ya. Seperti misalkan gaib kapan terjadi gempa itu gaib juga tuh. Ya. Malaikat gaib juga gitu. Surga, neraka gaib juga gitu. Nah, atau rahasia-rahasia itu juga termasuk gaib gitu. Tetapi meskipun begitu, tetap memelihara rasionalitas. Jadi kalau orang terlalu percaya kepada hal yang goib tanpa meninggalkan, tanpa logika, dengan meninggalkan rasionalitasnya dia, berarti orang gila. Gitu ya. Itu orang edan kurang setan kata Abah itu ya.
Jadi ceritanya goib-goib melulu, tapi nggak masuk logika gitu. Itu jadi orang gila gitu ya. Makanya dulu pernah di Jagat Ars itu Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad itu pernah menyampaikan tuh ya, ada kesamaan orang gila sama wali Allah itu ada kesamaan gitu. Tuh. Tapi kalau orang gila hilang akal, saya nanya waktu itu, apa bedanya dong wali sama orang gila gitu. Ya kalau orang gila nggak bisa lagi berpikir rasional gitu ya, nggak bisa berpikir lagi gitu kata beliau. Kalau masih bisa berpikir rasional berarti dia nggak gila. Nah, atau juga kata pengesahabat, tenangnya hati dalam mengetahui kebenaran sesuatu hal. Jadi setelah mengetahui kebenaran, hatinya menjadi tentram, tidak ada ragu-ragu gitu. Tidak ada sakwa sangka apa iya ya gitu. Meskipun iman itu keluar masuk, naik turun. Dulu Abuya Kiai Haji Muhammad Soleh Muhtar Hujatul Arifin pernah menyampaikan, ya kita ini hewan juga, iman kita naik turun juga gitu. Ya, percayanya itu kadang tingkatnya itu naik turun juga percayanya itu. Gitu. Tapi kalau sudah yakin benar, itu tenang hatinya gitu ya. Tidak gundah gulana, tidak ragu-ragu gitu ya. Nah, termasuk jika percaya kepada hal yang goib itu nggak ragu-ragu lagi gitu, tidak ada keraguan gitu. Nah, seperti itu tidak hanya sekedar diungkapkan dengan kata-kata, tapi benar-benar diyakini di dalam hatinya gitu. Seperti itu. Kata pengesah ilmu yakin, ilmu tentang yakin atau yakinnya itu sendiri itu milik orang yang berakal sempurna. Gitu. Kata pengesah yakin itu orang, coba orang gila tanya sama dia, yakin nggak kamu? Gitu. Paling melotot doang dia ya. Tapi kalau orang yang punya akal sempurna, yakin. Gitu. Jadi ilmu yakin, kata pengesah untuk orang yang memiliki akal, yang sempurna tidak gila. Gitu. Ainul yakin milik para ahli ilmu. Jadi bukan hanya dia meyakini, tapi ainul yakin gitu. Keyakinannya itu sudah seperti dia melihat gitu, atau dia melihat gitu. Ainul yakin. Nah itu milik para ahli ilmu karena sudah terbukti gitu ya. Ada teorinya gitu. Teori terbukti gitu ya. Ilmu beda ilmu dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Beda ilmu dengan pengetahuan gitu. Nah itu Pak Prof yang ahlinya tuh. Kemudian yang ketiga itu hakul yakin. Hakul yakin itu kata pengesabah milik orang yang ma'rifat. Nah dulu pernah saya analogikan kalau orang yang belum pernah melihat Ka'bah, tapi diajarkan dari kecil bahwa di Mekah itu ada Ka'bah, yakin dia, otaknya, akal sehatnya membenarkan. Tapi ketika dia melihat Ka'bah benar ada di TV, di gambar di koran atau di buku, itu, ya sudah meningkat lagi ainul yakin. Tapi kalau dia sudah pergi ke Mekah, kemudian menyentuh Ka'bah, itu hakul yakin. Itu tingkat-tingkatannya gitu ya. Nah, hakul yakin itu milik orang yang sudah ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal, ya, mengenal lebih dekat, menyentuh, merasakan, gitu. Itu ma'rifat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa di dalam Al-Qur'an, ketiga-tiganya ini ada di dalam Al-Qur'an kata pengesah. Kalau orang ilmu yakin, ya, yang yakin saja seperti difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Surat At-Takasur ayat 5. Sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Yakin, itu ya. Ilmal yakin. Nah, itu berarti ilmu yakin. Yakin ya.
Kemudian yang ainul yakin ada juga di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Itu di Quran surat Al-Waqiah ayat 95. Sungguh inilah keyakinan yang benar. Kemudian yang hakul yakin juga ada. Firman oleh Allah dalam Al-Quran. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi ketiga-tiganya itu ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Nah, begitu pemirsa Abah memulai kitabnya dengan penjelasan yakin. Tetapi yang dimaksud yakin di dalam ayat, di dalam firman Allah, pengersa Abah mengawali pembahasannya dalam kitab tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Itu artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Nah, yang dimaksud oleh pengersa Abah dalam ayat ini, yakin itu bukan hanya yang tiga pembahasan di atas tadi. Nah, apa itu? Yang pertama adalah secara bahasa, yang kedua secara istilah, yang ketiga pembagian antara orang ilmu yakin dengan ainul yakin, hakul yakin. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini, yakin di situ. Yakin yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan Manqobatun Syabul Qadir Jalani, sampai yakin, sampai ajal menjemput. Tadi apa? Terdengar suara nyaring lalu pelan gitu ya. Jadi sampai ajalnya beliau datang, sampai beliau wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembahlah Tuhanmu selama masa hidupmu. Dalam kitabnya pengersa Abah mengutip ke apa namanya itu kitab ulama. Yang dimaksud yakin di situ, sembahlah Tuhanmu selama masa hidupmu. Jangan sedikit pun kamu menggunakan umurmu selain untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Karena umur itu singkat. Singkat sekali. Coba kita pikirkan di mana yang orang tuanya yang sudah meninggal, gitu ya. Di mana ayah saya, di mana kakek saya. Sepertinya dulu waktu kita kecil dulu baru kemarin. Singkat, umur itu singkat. Maka buatlah keseluruhan itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang hidup itu kita usahakan jangan sedikit pun kita gunakan umur kita selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemana aja gitu ya. Introspeksi diri gitu ya. Kalau kita sekarang usia kita sudah segini, kita habiskan usia kita apakah banyak beribadah kepada Allah atau banyak berbuat sia-sia atau malah berbuat maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kalau umur itu singkat, ya, buatlah keseluruhan menjadi ketaatan. Sehingga pengertian yakin di sini adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu adalah kematian yang dimaksud yakin itu. Makanya artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau sampai ajal itu datang kepadamu. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99 itu, kita diperintahkan oleh Allah, sembahlah Tuhanmu sampai mati. Nah, kalau dulu saya pernah masih muda dulu ya, awal-awal guru Torikoh, dengar ceramahnya Ajeng Jujun itu ya, kayak Jujun Junaidi di kaset itu. Itu yang beliau dengar. Ibadah apa yang sampai mati gitu. Kalau ibadah sholat, berapa banyak orang yang sholat mati dalam keadaan sholat gitu. Nah itu ya. Jadi
beribadah sampai kepada kematian, jemput ajal. Seperti tadi Tuhan saya, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, terdengar suara nyaring, kemudian Allahu Allah. Nah, sebab semua ibadah, kata pengesah Abah, ibadah raga itu akan kita tinggalkan sedatangnya kematian. Sholat tidak. Kalau sudah meninggal dunia, mana bisa lagi sholat, puasa, sedekah, gitu ya. Itu. Karena apa? Yang mati itu adalah jasadnya, gitu. Ketika jasadnya sudah mati, mati diem, berarti tidak bisa apa-apa lagi. Nah, seluruh ibadah raga itu, ibadah jasad, ibadah badan itu ditinggalkan. Ya. Maka bersyukurlah kita, ya, di saat mata terbelalak, bulan hilang, matahari dan bulan dikumpulkan, yaitu pada hari kiamat nanti. Dan ketika mereka pada waktu itu panik, bingung, ya, hiruk pikuk gitu. Apa namanya itu, kacau balau, kita telah diberikan bekalnya oleh pengesabah, yaitu bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, yakni jalan untuk kembali kepada Allah. Kita sudah dibekali karena keyakinan di dalam tidak akan berpisah, karena hati itu adalah jiwa, jiwa itu adalah ruh, ruh itu adalah nafs, gitu ya. Nah, sehingga jiwa, ruh itu yang ada di situ terus, itu yang bersama dengan kita, gitu. Maka ketika hari kiamat nanti, ketika orang-orang bertanya, gitu ya, kemana tempat kita pergi, itu mereka pada bingung, gitu. Kita jawab, kata pengesah apa, itu jawab, kita pergi kepada Allah, itu. Nah, itu tinggal jawab, kata pengajar apa dalam hati itu. Ketika orang bertanya kemana kita mau pergi, ketika hirup pikuk dunia, jawab, kata pengajar, jawabnya itu. Sini kita kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata pengajar Abah, pergi ketika keadaan kacau balau, pergi menghadap Allah, menghadap Tuhan itu, menghadap Robmu itu, bukan dengan kaki, kata pengajar Abah. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, fafirru ilallah, bersegeralah atau berlarilah menuju Allah. Berlari di situ, kata pengasabah, bukan dengan kaki, itu bukan ke barat, bukan ke timur, tapi tinggal zikir. Jadi zikir hofi, itu zikir hati, zikir kolbu. Maka segeralah kembali kepada mata. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat 50, maka segeralah kembali atau berlarilah kembali kepada Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Berlari bukan dengan kaki, akan tetapi dengan hati. Bagaimana kok bisa dengan hati? Firman Allah Subhanahu wa taala, illa biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 89. Jadi sekali lagi, yang dimaksud wa burrabaka hatta ya'tiyakal yakin, yakin di situ adalah ajal, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal itu. Kalau belum punya ilmunya, ya, belum punya ibadah, yang belum tahu ibadah bagaimana sampai ibadah sampai kematian itu, maka kalau hanya mengandalkan ibadah raga, semuanya akan ditinggalkan. Yang bersama dengan kita adalah ibadah batin, kolbunya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil. Maka ini bukan main-main, jangan dibuat main-main. Dan ini adalah sangat besar, ajron azimah, keberuntungan yang sangat besar bagi kita. Maka tiada lagi waktu untuk kita untuk tidak bersyukur, kata pengesah Abah. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga Allah senantiasa menambah
keyakinan kita, sehingga kita senantiasa istiqomah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin Allah. ya Rabbal. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.